Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada video yang ke-33 ini insyaallah saya akan men-share sebuah faidah tentang khasiat atau keagungan membaca suratul Waqiah. Besar harapan dengan di-share-nya video ini orang atau sahabat yang telah terbiasa membaca surah Waqiah akan semakin rajin membacanya, juga tahu tentang faidah-faidahnya. Begitu pula bagi para sahabat yang belum terbiasa, semoga ada ketertarikan hati untuk mendawamkan surah Waqiah, mendawamkan membaca Al-Quran pula. InsyaAllah semuanya mendapat kebaikan, mendapat barokah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan video tentang suratul Waqiah ini, saya mengambil sumber dari beberapa kitab, antara lain dari kitab Khuzinatul Asrar yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Haqi An-Nazili. Seperti ini kitabnya. Kemudian pula dari kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf li Naf'il Abid yang disusun oleh Syekh Ahmad Ad-Dairabi rahimahullah. Juga dari kitab Jawahirul Lamma'ah yang disusun oleh Al-Imam Ali Abu Hayyilah Al-Marzuki rahimahullah. Juga dari kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra yang disusun oleh Al-Imam Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah. Sengaja saya sampaikan dulu sumbernya supaya para sahabat yang mau mengamalkan lebih mantap dalam mengamalkannya, dan insya Allah menjadi wasilah mendapat barokah dari para mu'alif kitab. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan video ini, terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih kepada para sahabat YouTube yang telah menonton dan mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kepada para sahabat yang telah berkomentar, mohon maaf bila tidak semua komentar bisa saya balas dikarenakan kesibukan. Insya Allah saya dan sahabat-sahabat santri di sini mengaminkan doa-doanya, juga balik mendoakan semoga para sahabat sekalian dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat ridho, dan kita semua dikumpulkan di dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabat YouTube yang saya hormati, tentang surah Waqiah diterangkan di dalam kitab Tafsir Al-Munir, surah Waqiah itu makiyatun, diturunkan ketika Rasulullah berada di Makkatul Mukarramah. Adapun hurufnya ada 1703 huruf. Kalau kita takti, kita potong-potong satu-satu huruf, hurufnya surah Waqiah itu ada 1703 huruf. Itu diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Kemudian untuk faidahnya diterangkan di dalam kitab Fathul Malikil Majid, i'lam kanyahukeun ku anjeun, ketahuilah olehmu, anna hadhihi surata kana sayaktosna ieu surat ikulaha iku tetep kana ieu surah Waqiah sirrun ari aya rahasiah azimun anu agung. Artinya ketahuilah bahwasanya surah Waqiah itu mempunyai rahasiah yang agung. Wa khasyatun ajibatun, dan mempunyai khasiat yang mengagumkan, yang aneh kata orang Sunda. Wa fadlun jasimun, dan ada fadl, ada keunggulan, jasimun yang agung,
fi jalbil ghina, dalam menarik kekayaan, wa nafyil faqri, dan menghilangkan kefakiran. Jadi surat Waqiah ini sangat terkenal sebagai media tawasul kita untuk permohonan kepada Allah agar kita dijadikan orang yang sugih dan kita dijauhkan dari kefakiran. Itu keagungan suratul Waqiah. Lalu bagaimana cara mengamalkannya, cara membacanya, cara meriadhahinya? Yang pertama saya ambil dari hadis Rasulullah SAW. Ini merupakan faidah yang pertama dan cara pertama untuk mengamalkannya. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dawama, siapa orang yang melanggengkan, ala qiraati suratil waqiati, ing atase membaca surah Waqiah, lam yaftaqir, mangka moal fakir si jalmi abadan ing dalam salawasna. Artinya sabda Rasulullah, siapa orang yang terbiasa mendawamkan surah Waqiah minimal 1 hari, sehari semalam, maka orang tersebut tidak akan terkena kefakiran abadan selamanya. Itu cara pertama, dengan membaca Waqiah sehari semalam sebanyak 1 kali. Ada jaminan lewat hadis Rasulullah, orang tersebut tidak akan dikenai sifat kefakiran. Selanjutnya cara yang kedua saya ambil dari kitab Al-Imam Ali Abu Hayyilah Al-Marzuki yang bernama kitab Jawahirul Lama'ah, Faidatun lil ghina. Faidah ini menerangkan tentang kekayaan. Man lazima ala qiraati suratil Waqiah, siapa orang yang mendawamkan membaca surah Waqiah, marratan wahidatan, kalawan saambalan 1 kali, ba'da sholatis subhi, setelah melakukan sholat subuh, kulla yaumin, di setiap hari, wa dzakara ba'daha ya karim ya wadud alfa marratin, selesai membaca Waqiah 1 kali, lanjutkan membaca asma Allah ya karim ya wadud sebanyak 1000 kali. Faidahnya, fa innahu la tamdi alaihi sanatun, maka tidaklah lewat 1 tahun terhadap orang tadi, illa wallahu mughnihi an jami'in nas, kecuali orang tadi akan dijadikan orang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara yang kedua, dengan membaca surah Waqiah setiap habis subuh 1 kali, setelah selesai Waqiah lanjutkan membaca asma Allah ya karimu ya wadudu sebanyak 1000 kali. Itu kalau dibaca paling lama 20 menit. Faidahnya diterangkan dalam kitab ini, fa innahu la tamdi alaihi sanatun illa wallahu mughnihi an jami'in nas. Maka insya Allah belum lewat 1 tahun orang tersebut akan dijadikan orang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau tadinya tidak punya pekerjaan, Allah kasih pekerjaan yang membuat dia menjadi berkecukupan. Dia sudah punya usaha tetapi belum begitu maju, insya Allah mungkin akan dimajukan usahanya oleh Allah, diberkahkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang kedua dari mengamalkan surah Waqiah. Dan untuk cara yang ketiga, saya ambil dari kitab yang bernama Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Ada keterangan di sana, siapa orang yang mendawamkan surah Waqiah setiap habis sholat asar sebanyak 14 kali, maka razaqahullahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan berikan rizki kepada orang tadi min haitsu la yahtasibu, dari tempat yang tidak terduga.
baca setiap habis asar suratul Waqiah 14 kali. Faidahnya Allah akan mengasihi dia rizki dari tempat yang tak terduga sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hal yang mustahil. Banyak yang membuktikan dari kalangan para ulama, dari kalangan orang-orang soleh, mereka tenang di dalam kehidupannya, tetapi segala kebutuhan Allah cukupi. Itulah rizqun min haitsu la yahtasib. Kemudian untuk cara yang keempat diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar, man qara'a suratal Waqiah arba'ina yauman, siapa orang yang mendawamkan surah Waqiah sebanyak 40 hari, kulla yaumin yaqra'uha arba'ina marratan, setiap harinya atau setiap malamnya membaca Waqiah 40 kali. Walakin takunul ayyamu mutawalliyatan, tetapi harus tuluy-tuluy, harus nuli-nuli, harus bersambungan harinya, jangan terpisah. Fa innallaha ta'ala yarzuquhu rizqan wasi'an min ghairi ta'bin. Maka diterangkan dalam kitab ini faidahnya, orang tersebut akan Allah kasih rizki, rizqan wasi'an min ghairi ta'bin, rizki yang luas, yang besar, dengan tidak ada kecapean, didapat dengan cara yang mudah, seperti itu. Jadi baca Waqiah setiap malam 40 kali selama 40 malam, tetapi jangan terpisah. Insya Allah, maksudnya jangan harinya harus berurutan terus, hari ke-1, ke-2, ke-3, jangan sampai ada hari yang putus yang tidak baca. Maka Allah akan mengasih dia rizqan wasi'an min ghairi ta'bin, rizki yang luas dengan cara yang tidak sulit, yang tidak sukar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ini, yang cara keempat, boleh dilakukan sambil puasa, itu lebih baik sambil puasa sunnah, agar doa-doa kita lebih cepat diijabahnya oleh Allah melalui riyadhah puasa. Puasanya biasa saja, puasa sunnah, maghrib kita buka, waktu sahur kita sahur, seperti itu. Kalau mau pakai puasa. Kalau tidak kuat puasa, tidak apa-apa, yang penting kita membaca. Setelah 40 hari kita jangan putus terus, kita dawam 1 kali maghrib, 1 kali subuh. Dawam terus, biidznillah nanti kita akan dijadikan orang berkecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara mengamalkan yang kelima, qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, in qara'aha ihda wa arba'ina marratan, in qara'a lamun maca si jalmi ha ing Waqiah ihda wa arba'ina marratan kalawan 41 kali, fi majlisin wahidin, di dalam satu majlis, qudiyat hajatuhu khususan ay akhussu khususan fi talabi rizki. Cara yang kelima adalah dengan membaca surah Waqiah satu majlis, satu kali kita dudukan, satu kali wirid dibaca 41 kali. Misal kita ada hajat tertentu, ada hajat yang sangat penting, lalu kita bertawasul dengan baca surah Waqiah 41 kali, 1 kali bacaan kita, maka terangkan dalam kitab, qudiyat hajatuhu, hajat orang tadi akan dikabulkan Allah, khususan, terutama sekali, fi talabir rizki, di dalam urusan mencari rizki. Jadi boleh yang dawam sehari 1 kali, sekali-kali ini saya mau bacanya 41 kali lah, di malam Jum'ah umpama, atau ketika kita sedang ziarah umpama, mau baca 41 kali, itu sangat baik. Insya Allah menjadi wasilah dikabulkan hajat oleh Allah, terutama hajat yang berhubungan dengan masalah rizki. Itu riyadhah atau cara mengamalkan yang kelima.
Kemudian cara mengamalkan yang keenam saya ambil dari kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf li Naf'il Abid. Riyadhah yang keenam ini ijazah daripada Syekh Ahmad Ar-Rasyid. Syekh Ahmad Ar-Rasyid mendapat ijazah dari gurunya yang bernama Al-Wali Al-Arif Billah Syekh Abil Abbas Al-Harisi rahimahullah. Kata Syekh Ahmad Rasyid, guru saya yang bernama Syekh Abil Abbas Al-Harisi berkata begini, "Ya Ahmad, 'allamtuha lil fuqara'i fa'aghnahumullah bi barakatiha." Wahai Ahmad, muridku, seperti itu barangkali, aku telah mentajrib Riyadhah Waqiah ini, aku kasihkan kepada orang-orang fakir agar diamalkan. Maka tak lama kemudian fa'aghnahumullah bi barakatiha, maka Allah menjadikan mereka orang-orang fakir tadi dijadikan menjadi orang-orang sugih, orang berkecukupan dengan barokahnya surah Waqiah. Seperti itu. Jadi ini merupakan ijazah dari seorang waliullah yang bernama Syekh Abil Abbas Al-Harisi terhadap muridnya yang bernama Syekh Ahmad Rasyid. Syekh Ahmad Rasyid mengijazahkan kepada kita semua. Lalu bagaimana caranya? Wahia antasuma sab'ata ayyamin awwaluha yaumul jumu'ah. Cara riyadhahnya, maaf supaya bisa dipahami, cara mengamalkannya kita berpuasa sebanyak 7 hari. Puasa 7 hari. Diawali puasanya di hari Jum'ah. Kemudian wa taqra'u as-surata ba'da kulli fardin 25 marratan. Ketika kita sedang puasa, surah Waqiah ini dibaca sebanyak 25 kali setiap habis sholat fardu. Jadi dimulainya di malam Jum'ah habis maghrib kita setara membaca surah Waqiah. Nanti siang Jum'ahnya kita berpuasa. Nah, bacanya berapa? 25 kali bacaan. Misal andaikan habis maghrib kita kepepet waktu menjelang isya, tidak apa-apa, terus saja kita baca. Nanti isyanya biar kita agak akhirkan sedikit untuk istirahat dulu. Umpama kita baca Waqiah dari setengah 7, lalu sampai setengah 8 belum hatam, teruskan sampai hatam 25. Jam 8 baru hatam, kita capek istirahat dulu. Nanti jam 9 kita isya. Setelah isya kita baca lagi Waqiah sebanyak 25 kali. Kemudian faidza kanat lailatul jum'ah al-akhirah taqra'uha ba'dal maghribi 25 wa ba'dal isya taqra'uha 125 marratan. Nah, kemudian ketika nyampe ke malam Jum'ah yang terakhir, berarti siang hari Kamis, hari ke-7 kita puasa, pas malam Jum'ahnya habis maghrib kita baca lagi surah Waqiah sebanyak 25 kali. Nanti setelah isya malam Jumat terakhir baca lagi Waqiah 125 marratan sebanyak 125 kali. Jadi itu malam terakhir habis isya, boleh kita capek istirahat dulu, nanti start jam 9 boleh kita baca surah Waqiah sebanyak 125 kali. Selesai membaca Waqiah, wa tusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam alfamarratin. Lalu kita membaca salawat Nabi sebanyak 1000 kali. Untuk salawatnya biar tidak terlalu panjang, boleh membaca salawat Sajaratun Nuqud seperti yang ada di video saya pertama, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau salawat Jibril ada di video saya yang kedua, sallallahu ala Muhammad, umpama yang penting baca 1000 kali. Wa qad tamma al-amalu. Nah, pagi subuhnya kita tidak perlu membaca lagi, sudah selesai dan tidak puasa lagi, boleh kita makan atau syukuran.
Selanjutnya setelah selesai riyadhah 7 hari 7 malam tadi, summa tasiru taqra'uha kulla yamin marratan 'indas sabah wa marratan 'indal masa ba'dal maghrib. Setelah kita selesai riyadhah 7 hari 7 malam, artinya siang puasa, boleh malamnya kita buka, maghrib buka, waktu sahurnya kita sahur. Selesai kita sudah 7 hari 7 malam membaca waqiah tadi, maka lanjutkan, dawamkan setiap subuh baca 1 kali, setiap habis maghrib baca 1 kali. Maka yahsululakal maksud, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau cita-citakan, Allah akan kabulkan. Kita ingin menjadi orang yang sukses, yang berkecukupan, yang berbahagia, yang kaya umpama, maka Allah akan kabulkan. Biidznil malikil ma'bud, dengan izin Allah yang wajib kita sembah. Seperti itu. Itu cara riyadhahnya. Jadi di dalam riyadhah yang ke-6 ini, usahakan kita banyak pakai wangi-wangian. Kita jangan terlalu banyak beraktivitas apa yang kurang berguna. Habis sholat fardu kita baca 25 terus, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, terus kita baca terus. Seperti itu. Insya Allah, Allah akan kabulkan. Kalau kuat puasanya tarukuruh, artinya kalau kuat ini tidak makan daging, tidak makan telur, makan mie instan, tidak makan lauk pauk, makanlah yang tidak ada ruhnya atau tidak keluar dari ruh. Seperti apa? Boleh kita makan nasi sama goreng tahu umpama, sama sayur, yang penting jangan pakai masako, jangan pakai micin, cukup garam dan gula saja, seperti itu boleh. Minum kopi boleh, tapi minum susu tidak boleh. Itu namanya riyadhah tarkuruh, meninggalkan makanan yang ada ruhnya, atau ma kharaja, sesuatu yang keluar, minar ruh, dari sesuatu yang ada ruhnya. Seperti itu para sahabat sekalian, tentang riyadhah surah waqiah. Dan di akhir video ini saya akan sampaikan pula satu faidah doa surah waqiah yang pendek yang saya dapatkan dari sebagian para guru. Bagi yang tidak hafal, nanti saya tulis di deskripsi. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi suratil waqi'ah wa asrariha an tuyassira li rizqi kama yassartahu li katsirin min ibadik wa aghnini bi fadlik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya kurang lebih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, wahai zat Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungan Nabi Muhammad SAW, wa bihaqqi suratil waqi'ah, dan dengan haknya surah waqi'ah, wa asrariha, dan berbagai rahasia surah waqi'ah, ang tuyassiroli rizki, semoga engkau memudahkan urusan rizki kepadaku, kama yassartahu likatsirin min ibadika, seperti engkau telah memudahkan rizki kepada hamba-hambamu, orang banyak dari hamba-hambamu, wa aghnini bi fadlik, dan semoga engkau menjadikan aku orang yang kaya, orang yang berkecukupan dengan fadlmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga Allah menambah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, dan keluarga sahabatnya, wasallama, dan semoga Allah menambah rahmat, menambah salam kepada baginda Nabi Muhammad dan keluarganya, sahabatnya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Segala puji milik Allah yang mengurus seluruh alam. Itu maknanya secara singkat. Para sahabat sekalian, untuk amalan ini mangga saya ijazahkan bagi para sahabat yang mau mengamalkan. Doanya doa pendek, baca setelah baca waqiah, itu ijazah di guru saya. Adapun doa yang panjang tidak saya tulis di sini dikarenakan terlalu panjang menulisnya. Cukup dengan doa ini saja. Andaikan ingin yang panjang mungkin harus datang ke pesantren untuk dituliskan seperti itu. Insyaallah saya ijazahkan, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf bila ada kesalahan. Andai ada yang benar, semata-mata fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup video ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.